Kembalinya Dewa Perang bab 241-250. Bab 241. Iris menyipitkan matanya ke arah Levi. Berhenti menatapku, aku tidak akan pernah tertarik padamu tidak peduli seberapa cantik kamu, kata Levi. Iris mencibir, baik, saya tidak akan berkomentar apapun. Anda adalah bos perusahaan di masa lalu. Mereka tidak menganggapnya serius karena mereka pikir Levi hanya bercanda. Di hari-hari berikutnya, karir Zoe berkembang dengan baik. Dia hampir mendirikan perusahaan baru. Pada saat yang sama, Iris sudah terbiasa bekerja di Morris Group. Ide pertama yang dia usulkan adalah agar mereka membangun pabrik baru. Meskipun Levi Group memiliki pabrik, ukuran dan produksinya terlalu kecil. Mereka perlu memperluas skala produksi mereka jika mereka ingin menggantikan kamar dagang Hampton Utara. Iris menyarankan agar mereka mencari tempat baru untuk membangun pabrik. Di dalam Morris Group, Kirin mengacungkan jempol kepada Iris. Ide Anda mengesankan bos. Dia akan menangani tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk membangun pabrik baru, sementara Anda akan menangani dokumen sehingga kami dapat memulai produksi kami segera setelah pabrik didirikan. Baiklah, saya mengerti. Iris sangat bersemangat. Saya menerima pujian dari bos misterius saya. Huff, beraninya kau mengatakan bahwa bos tidak akan pernah tertarik padaku, Levi Garrison. Lihat betapa terkesannya dia dengan penampilanku. Pada pemikiran itu, Iris bertanya pada Kirin. Kapan saya bisa bertemu dengan bos, Tuan Rhodes? Kirin tersenyum. Sabar, bos akan menemuimu kapanpun dia mau. Antisipasi memenuhi dada Iris. Aku akan mengejarnya ketika saatnya tiba. Levi telah bekerja tanpa lelah dalam beberapa hari terakhir untuk menangani tempat dan peralatan yang dibutuhkan untuk pabrik baru. Dia hanya punya waktu untuk bertemu dengan Zoe di malam hari. Zoe bingung dengan jadwal Levi yang padat dan ketika dia menanyainya tentang hal itu, Levi hanya memberitahu dia bahwa dia menemukan pekerjaan. Zoe merasa senang mendengarnya. Dia puas selama Levi bekerja keras. Kamar dagang Northampton melacak rencana Morris Group. Huff, apakah mereka pikir mereka bisa membangun pabrik baru sesuka mereka? Aku akan memastikan mereka tidak akan bisa mengamankan tempat untuk membangun pabrik mereka. Salah satu anggota Dewan Kamar Dagang Hampton Utara, Ron Bale, berbicara dengan tidak senang. Setelah berhari-hari mencari, Morris Group akhirnya menemukan tempat baru. Tempat itu awalnya adalah pabrik pakaian berskala besar, tetapi sudah lama ditinggalkan. Namun, ukuran dan lokasi yang strategis sesuai dengan standar Morris Group untuk membangun pabrik farmasi baru. Perusahaan membayar deposit 50 juta di muka. Mereka akan membeli pabrik itu seharga 200 juta dengan menandatangani kontrak hari ini. Levi pergi untuk menandatangani kontrak secara langsung. Para eksekutif dan manajemen puncak Morris Group tiba di lokasi sebelum Levi dan Azure Dragon. Di kantor, banyak orang berdesakan di dalam. Seorang pria parubaya, hampir botak duduk di kursi. Pria itu memancarkan kesombongan. Dia bersandar di sandaran kursi sambil menyilangkan kakinya di atas meja. Dia memandang semua orang dengan sombong sambil mengisap sebatang rokok. Di belakangnya berdiri selusin pria berotot dan mengancam. Elena memperkenalkan kedua belah pihak. Tuan Garrison, ini pemilik pabrik ini, Tuan Mason Pena. Levi mengangguk pada Mason. Senang bertemu dengan Anda. Saya perwakilan Morris Group, di sini untuk menandatangani kontrak. Tapi Mason hanya menggoyangkan kakinya dan mengisap rokoknya, sambil mengabaikan Levi. Levi menghentikan Azure Dragon saat yang terakhir akan memberi pelajaran kepada Mason. Kita harus memprioritaskan kontrak, kata Levi. Mason melirik Levi dengan jijik dan memberinya persetujuan. Tanda tangani. Salah satu pria yang berdiri di belakang Mason berteriak tepat saat Levi hendak membalik kesepakatan. Kamu hanya perlu menandatangani kontrak. Mengapa kamu harus membaca konten dan membuang waktu kami menunggumu selesai? Bab 242. Itu benar, kita sudah mendiskusikan semuanya. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menandatangani surat-suratnya. Mengapa kamu membayar kami deposit jika kamu sangat berhati-hati sejak awal? Mason mencemooh Levi. Apakah kamu mencoba memaksakan kesepakatan? Levi bertanya. Kapan aku melakukannya? Mason mencibir. Levi mengabaikannya dan mulai memindai kesepakatan itu. Dia meringis setelah beberapa saat dan berbalik untuk bertanya kepada Elena, berapa harga yang kita sepakati kemarin? Elena menjawab, 200 juta. Kami membayar deposit 50 juta kemarin. Levi menyeringai. Tidak benar Pak Pena, 200 juta itu harga yang kita sepakati setelah diskusi kemarin. Mengapa angka itu menjadi 2 miliar pada kesepakatan? Semua orang tersentak setelah mendengarkan komentar Levi. Mereka telah menaikkan harga 10 kali lipat.
Eksekutif lainnya terkejut setelah membalik-balik perjanjian. Mereka menanyai Mason, apa maksudmu dengan ini, Tuan Pena? Mengapa 2 miliar tercantum dalam kontrak sekarang? Lebih baik Anda jelaskan sendiri. Mason melirik kerumunan dengan acuh tak acuh. Penjelasan, saya akan jujur dengan kalian. 200 juta adalah harga kemarin. Pabrik ini bernilai 2 miliar hari ini. Itu tidak benar, Tuan Pena. Bagaimana Anda bisa mengubah perjanjian tanpa persetujuan bersama pada menit terakhir? Itu benar, kamu melanggar kontrak. Elena dan yang lainnya mencaci. Kata Mason sambil tersenyum. Apakah ada aturan yang menyatakan bahwa saya tidak dapat mengubah harga? Lebih dari 10 perusahaan menghubungi saya tadi malam, mengatakan bahwa mereka tertarik untuk membeli pabrik saya. Seseorang bahkan menawari saya 3 miliar. Jadi 2 miliar sudah dianggap harga murah. Situasi seperti itu biasa terlihat di lapangan bisnis. Banyak pengusaha yang mengubah pendiriannya di saat-saat terakhir karena menyesali tawaran yang mereka terima. Perubahan di menit-menit terakhir entah karena keserakahan pengusaha atau karena taktik curang oleh pesaing. Semua orang memandang Levi untuk mencari pendapatnya. Levi berseri-seri pada Mason. Kalau begitu, kembalikan depositnya. Kami tidak akan membeli pabrikmu sekarang. Bukan tugas yang sulit untuk mencari pabrik serupa seperti ini. Saya tidak harus mengakui dalam keadaan seperti ini. Elena, yang bertanggung jawab atas Departemen Keuangan, berkata, tolong kembalikan deposit 50 juta itu kepada kami, Tuan Pena. Tanpa diduga, Mason mendongak dan bertanya dengan tatapan bingung. Setoran, saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Elena menjelaskan dengan sabar, kami membayar Anda 50 juta sebagai deposit kemarin setelah berdiskusi dengan perusahaan Anda. Saya bahkan memiliki kwitansi di sini bersama saya. Mason pura-pura tidak tahu, apakah sesuatu seperti itu terjadi. Apa yang terjadi? Apakah kamu mencoba bermain bodoh? Elena gemetar karena marah. Saya tidak main-main. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Lihatlah ke sekeliling dan bicaralah sendiri. Apakah orang-orang yang berdiskusi dengan Anda kemarin ada di ruangan ini? Tanya Mason. Elena menatap sekelilingnya. Mereka tidak di sini. Kamu ditipu oleh orang lain. Perusahaan kami bangkrut sejak lama. Mereka hanyalah pekerja sementara untuk pabrik kami. Saya pikir mereka mencuri stempel perusahaan kami dan menandatangani tanda terima untuk Anda. Merekalah yang menipu uang Anda. Jadi cari mereka jika Anda ingin deposit Anda kembali karena saya tidak ada hubungannya dengan ini. Semua orang tercengang setelah mendengarkan Mason. Pertama, dia mengubah harga dari 200 juta menjadi 2 miliar. Sekarang dia mencoba menipu deposit kita. Ini adalah pertama kalinya kami melihat seseorang yang tidak tahu malu dan tercela seperti dia setelah bekerja di bidang ini selama bertahun-tahun. Namun, Levi hanya tersenyum. Jadi, Anda tidak berencana mengembalikan uang 50 juta itu kepada kami, Mas Pena. Bab 243. Mason menurunkan kakinya dan menegakkan dirinya di kursi. Dia menatap Levi. Apa maksudmu dengan itu? Saya tidak membawa uang, jadi mengapa Anda meminta saya untuk mengembalikan deposit kepada Anda? Semua orang marah dengan sikap Mason. Pergi sekarang juga jika kamu tidak ingin menandatangani kontrak. Kalian semua tidak diterima di sini di kantorku. Kirim mereka pergi. Mason memerintahkan. 10 pria kekar melangkah maju dan mereka mulai mendorong Elena dan yang lainnya menuju pintu. Pada saat yang sama, lebih dari 20 pria memasuki ruangan dengan tongkat bisbol di tangan mereka. Mason Pena selalu menjadi preman. Dia telah mempekerjakan sekelompok anggota geng setelah mendapatkan uang melalui pabrik pakaian di masa lalu. Belum lagi, dia terkenal di sekitar daerah itu. Mason melumpuhkan banyak pesaing dan mitra bisnisnya. Dia tidak menyelamatkan keluarga mereka dari nasib yang sama juga. Jadi, banyak yang takut padanya. Morris Group adalah satu-satunya pihak yang berani mendekatinya untuk sebuah peluang bisnis. Sebenarnya, pabrik itu bernilai paling banyak 50 juta. Mason sudah melakukan perampokan siang hari dengan meminta 200 juta, apalagi 2 miliar. Pergilah sebelum kami melumpuhkan kalian semua. Para preman mulai mengancam Elena dan karyawan lainnya. Mereka ketakutan dengan situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya karena mereka telah menjadi pekerja kantoran sepanjang hidup mereka. Hanya Levi dan Azure Dragon yang tetap berakar di tempat mereka. Levi bertanya, aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mendiskusikan masalah ini dengan cara yang beradab, Mason Pena. Mason berdiri dan mengancam, jadi, kamu tidak akan pergi, kan? Apakah kamu ingin aku mematahkan anggota badanmu sebelum kamu bersedia meninggalkan tempat ini? Dia melambaikan tangannya. Pria, pukul dia.
Azure Dragon menarik pistol dari pinggangnya tepat saat para preman akan mengambil tindakan. Dia mengarahkan pistol ke kepala Mason. "Tunggu!" teriak Mason. Dia perlahan mengangkat tangannya. Tubuhnya, yang sekarang tertutup keringat dingin, gemetar ketakutan saat kakinya goyah. Para preman lainnya menatap Mason dengan heran. Mereka tidak dapat memahami keraguan Mason. Tapi kejelasan menyapu mereka ketika mereka melihat pistol di tangan Azure Dragon. Semua dari mereka membatu. Serangkaian langkah kaki tergesa-gesa terdengar di lorong saat berikutnya. Kemudian beberapa pria berotot dengan berbagai corak kulit bergegas masuk ke kantor. Mereka adalah kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh James. Para preman bahkan tidak bisa membela diri sekarang karena mereka menghadapi sekelompok pejuang profesional. Dalam beberapa detik, mereka dibiarkan tergeletak di lantai, penuh memar. Mason dan anak buahnya bingung. Naga Azure menyeringai. "Bukankah kamu bertindak sangat tinggi dan kuat? Mengapa kamu tidak melakukan tindakan arogan itu sekali lagi?" Mason ketakutan saat dia mengingatkan Azure Dragon. "Tolong lebih berhati-hati dengan pistol di tanganmu, Tuan." Dia takut Azure Dragon akan macet dan mengakhiri hidupnya saat itu juga. Azure Dragon mengangkat Mason yang agak gemuk itu sendirian dan melemparkannya ke lantai. Mason berteriak kesakitan. Kemudian dia merintih kesakitan saat Levi menginjak kakinya. "Aku melihatmu menyilangkan kakimu di atas meja tadi. Apa kau menyuruhku mematahkannya untukmu?" Levi bertanya sambil tersenyum. "Tidak, tidak." Mason terengah-engah kesakitan. Levi duduk di meja dan menyalakan sebatang rokok. Kemudian dia menanyai Mason setelah mengisap. "Apakah Anda mengakui bahwa Anda telah menerima deposit 50 juta dari kami?" "Aku." Mason ragu-ragu. Levi memasukkan rokok yang menyala ke dalam mulut Mason dengan kejam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Ark, yang terakhir berteriak pembunuhan berdarah." Aku akui, teriak Mason. Bab 244. "Baiklah kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa harganya tiba-tiba naik? Dan mengapa Anda menolak kami deposit kami sebesar 50 juta? Siapa yang menyuruh Anda melakukan semua ini?" Levi bertanya. Mason menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Tidak ada, ini semua ulah saya sendiri. Tidak ada orang lain yang terlibat dalam hal ini." Sudut mulut Levi melengkung membentuk senyum yang tak terduga saat dia melambai pada James, dan berkata, "Ku dengar kau ahli dalam menginterogasi orang, tunjukkan padaku bagaimana kau melakukannya." "Dimengerti, Tuan Garnison." James melangkah maju dan menyeringai jahat pada Mason. "Jangan khawatir, itu tidak akan sakit sama sekali." James membuka kantong plastik yang berisi berbagai macam pisau. Hanya dengan melihatnya saja sudah cukup untuk membuat rambut seseorang berdiri. James mengambil pisau boning kecil dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Garrison, saya berniat menggunakan pisau ini untuk memotong kuku jari tangan dan kakinya terlebih dahulu." Setelah mendengar kata-kata itu, Mason sudah bisa membayangkan rasa sakit luar biasa yang akan menimpanya. "Setelah itu, aku akan bicara." Sebelum James bisa menyelesaikan kalimatnya, dia diinterupsi oleh Mason Pena. "Akan kuberitahu semuanya. Ron Bale dari kamar dagang Hampton Utara yang menyuruhku melakukan itu. Dia menyuruhku untuk tidak menjual tempat ini padamu bagaimanapun caranya. Tidak hanya itu, dia juga memintaku untuk menemukan cara untuk memanfaatkan perusahaan Anda." Mason tidak menahan informasi apapun dan memberitahu Levi semua yang dia tahu. "Baiklah, jadi ini kamar dagang Hampton Utara." Levi menatap Mason sambil berkata, "Jadi, apakah kamu akan menjual gedung ini kepadaku sekarang?" James, yang berada di samping Levi, terkikik sambil menatap Mason. Mason menyeka butiran keringat di dahinya dan menjawab dengan tegas, "Ya. Saya akan menjualnya ke perusahaan Anda seharga 200 juta. Apakah saya mengatakan bahwa itu adalah harga yang akan saya bayar?" Levi bertanya. "Hah, bukankah 200 juta harga yang kita sepakati?" Mason bingung. Meniru nada bicara Mason, Levi berkata, "Oh, harganya bisa berubah kapan saja. Saat ini ada beberapa lusin bangunan pabrik yang bisa saya pilih. Bahkan ada yang semurah 10 juta. Aku baru saja membuat penilaian yang cermat. Kurasa tempat ini bernilai paling banyak 50 juta. Kalau begitu, aku akan membeli gedung ini dengan harga 50 juta. Bahkan, Levi telah menawarkan harga yang wajar. Sebelumnya, Mason telah mempertimbangkan untuk menjual bangunan itu kepada pihak lain yang berkepentingan yang telah mengusulkan 30 juta untuk itu. Mason kehilangan kata-kata. Yang bisa dia rasakan hanyalah penyesalan. Rasa penyesalan mendalam yang tak terukur. Jika saya tidak mendengarkan Ron dan melanjutkan penjualan lebih awal, saya akan menerima 200 juta.
Sekarang lihat apa yang telah menyebabkan rencana itu kepada saya hanya dapat menerima 50 juta. Setelah kedua belah pihak menandatangani perjanjian jual beli, tim konstruksi yang sudah direkrut Iris, memulai pekerjaan renovasi di gedung tersebut. Diperkirakan pengerjaan akan memakan waktu 3 hari. Langkah selanjutnya adalah menunggu pengiriman peralatan. Meskipun Mason kesal dengan apa yang terjadi, dia masih berhasil mendapatkan 50 juta. Hari itu juga, Ron dari kamar dagang Hampton Utara menelepon Mason. Mason Pena, ada apa denganmu? Kamu menjual bangunan itu, dan hanya dengan 50 juta. Kamu idiot atau apa? Ron menyerang begitu Mason menjawab telepon. Ron Bale, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang memberimu hak untuk memberitahuku? Biarkan aku memberitahumu, kamu telah membuatku kehilangan besar. Jangan biarkan aku melihat wajahmu, atau aku pasti akan membunuhmu. Anda. Mason menutup telepon setelah mengatakan itu, tanpa menunggu jawaban Ron. Ron sangat marah sehingga dia hampir membanting teleponnya ke tanah. Turut hadir 3 anggota kamar dagang Northampton lainnya, yaitu Sawery Yaun, Braylon Stewart dan Wildan Saenz. Mereka memiliki ekspresi muram di wajah mereka juga. Kita harus memikirkan sesuatu untuk berurusan dengan Morris Group, kata Ron dengan frustrasi. Wildan tersenyum dan berkata, saya baru saja menerima berita bahwa Morris Group telah memesan sejumlah besar peralatan dan peralatan dari perusahaan peralatan medis Dynatec di kota selatan. Apakah ada cara bagi kita untuk mengganggu itu? Semua orang bertanya. Tentu saja, pemilik perusahaan aparat medis Dynatec kebetulan adalah teman asramaku di kampus. Wildan memiliki senyum berbahaya di wajahnya ketika dia mengatakan itu. Bab 245. Wildan langsung menelepon Wilder Prosser, pemilik Dynatec Medical Apparatus Company. Wilder menyetujui permintaan teman lamanya. Karena Dynatec telah menandatangani pesanan pembelian dengan Morris Group dan juga telah menerima pembayaran penuh untuk barang-barang tersebut, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Wilder adalah menunda pengiriman barang selama mungkin. Ini akan menciptakan masalah besar bagi Morris Group jika barangnya terlambat beberapa bulan. Menurut rencana yang dimiliki Levi dan Iris, peralatan medis harus tiba dalam waktu seminggu. Bagus. Selain itu, kita juga harus memberlakukan pembatasan ketat pada semua bisnis peralatan dan peralatan medis untuk melarang mereka bertransaksi dengan Morris Group. Ron dan 3 pria lainnya saling berpandangan dengan senyum penuh arti di wajah mereka. Morris Group, Anda hanya seorang pengganggu. Mengadu diri Anda dengan kamar dagang Hampton Utara akan membuat hidup Anda benar-benar sulit. Tawa licik para pria bergema di seluruh ruangan. Kamar dagang Northampton bertindak cepat dan telah mengeluarkan pemberitahuan larangan kepada perusahaan terkait. Tidak banyak perusahaan yang bergerak di bidang penjualan alat kesehatan pada awalnya. Dan batasan telah dikenakan pada semua perusahaan itu juga. Setiap perusahaan yang berusaha menjual peralatan ke Morris Group akan secara terbuka menyatakan dirinya sebagai musuh kamar dagang Northampton. Jadi wajar saja jika tidak ada yang berani mengambil risiko seperti itu. Levi dan timnya tidak menyadari bahwa mereka sudah dalam masalah besar. Bagaimanapun, perusahaan telah menyelesaikan perjanjian pembelian dengan Dynatec. Sementara itu, Levi sibuk menghubungi mantan karyawannya. Mereka yang sebelumnya bekerja di bawahnya semuanya dalam kesulitan, karena mereka telah dimasukkan dalam daftar hitam oleh kamar dagang Hampton Utara, keluarga Rogers, serta keluarga Garrison. Dengan demikian, tidak peduli seberapa mampu mereka, masih tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah lebih dari 10 hari perekrutan, 27 talenta telah kembali ke perusahaan. Beberapa dari mereka adalah anggota dari kelompok teknis swasta yang telah dibentuk Levi sebelumnya. Salah satu anggotanya adalah Talia Stone, seorang mahasiswa top yang sebelumnya pernah dibina Levi dari Pharmaceutical University. Dia adalah salah satu pilar tim teknis, dan Levi sangat senang dia kembali. Talia juga sangat senang bisa kembali. Apakah kamu tahu di mana yang lain sekarang? Levi bertanya. Talia berpikir sejenak sebelum menjawab, Tuan Garrison, saya hanya tahu keberadaan pemimpin tim kami dan 2 asisten pemimpin, tetapi saya belum mendengar kabar dari anggota tim lainnya. Kedua asisten pemimpin, yaitu Tom dan Charlie keduanya telah diburu oleh kamar dagang Hampton Utara. Saya mendengar bahwa mereka melakukannya dengan sangat baik sekarang. Levi menghela napas. Ketika tim teknis pertama kali dibentuk, untuk alasan keamanan, teknologi inti dibagi menjadi 3, pemimpin tim dan 2 asisten pemimpin masing-masing memegang sepertiganya. Berbicara secara logis, teknologi yang dimiliki kamar dagang Northampton saat ini, pasti diperoleh dari 2 asisten pemimpin. Namun, ada kabar bahwa kamar dagang Hampton Utara sudah hampir memiliki seluruh teknologi inti.
Itu berarti bahwa pemimpin tim, Isaiah Wade, juga telah membocorkan bagian teknologinya kepada mereka. Bagaimana dengan Isaiah? Apakah dia juga bergabung dengan kamar dagang Northampton? Levi bertanya. Talia menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, pemimpin kami tetap setia sepanjang jalan. Dia lebih baik mati daripada mengkhianati tim. Dia tetap teguh tidak peduli taktik apa yang digunakan pihak lain padanya, apakah untuk menggoda atau memaksanya masuk. Menyerah teknologi. Dia tidak bergeming bahkan ketika mereka mematahkan kakinya. Dari apa yang saya tahu, Pak Wade telah membuka apotek kecil dan baru saja bertahan. Syukurlah, istrinya yang cantik tetap berada di sisinya sepanjang cobaan itu. Dia bahkan menghabiskan sebagian besar tabungannya untuk membantunya memulai bisnis. Levi mendapat alamat apotek Isaiah dari Talia. Sekitar setengah jam kemudian, dia tiba di apotek, yang berada di gang kecil. Levi mendorong membuka pintu dan disambut oleh seorang pria parubaya, yang mendekatinya dengan pincang. Tuan, apakah Anda mencari obat? Pria itu bertanya. Levi mengenali Yesaya pada pandangan pertama, meskipun sepertinya dia telah berusia 20 tahun. Pria itu baru berusia 30-an, tetapi memiliki penampilan seperti seseorang berusia 50-an. Yesaya, ini aku, seru Levi. Apa, kamu adalah Tuan Garrison. Isaiah butuh beberapa saat untuk mengenali Levi. Dia diliputi oleh emosi saat air mata mengalir di matanya. Bab 246. Kamu telah sangat menderita selama ini, Isaiah. Levi melirik kaki Isaiah Wade. Yesaya menyeka air mata dari wajahnya. Saya baik-baik saja, Tuan Garrison. Saya sangat senang bertemu Anda lagi. Levi menepuk pundaknya. Jangan khawatir, Isaiah. Aku di sini untuk membawamu kembali kali ini. Pada saat itu, suara yang mengganggu terdengar. Kenapa kamu menangis, dasar sampah yang tidak berguna? Apakah kamu mengenang orang tuamu yang sudah meninggal atau semacamnya? Seorang wanita berjalan keluar dari dalam rumah dengan cepat. Dia memakai riasan tebal di wajahnya dan berpakaian provokatif. Bulu matanya berkerut dengan cara yang menggoda. Selain penampilannya yang modis dan temperamennya yang dewasa, tubuhnya juga menggerahkan. Pria biasa manapun akan kesulitan mengalihkan pandangan darinya. Levi meliriknya dan melihat bahwa wanita itu mengenakan pakaian mewah. Dia mengenakan pakaian Chanel, membawa tas LV, dipasangkan dengan sepatu hak tinggi Ferragamo. Terikat di pergelangan tangannya adalah jam tangan Omega senilai lebih dari 100.000. Levi tidak bisa membayangkan seorang wanita kaya yang tinggal di dalam apotek kecil itu. Tapi dia pernah melihat wanita itu sebelumnya. Dia adalah istri Isaiah, Sasha Ling. Banyak rekan Isaiah yang iri padanya di masa lalu karena kecantikan Sasha. Isaiah memperlakukan istrinya dengan sangat baik. Dia akan selalu menyerahkan semua gajinya kepadanya, dan akan makan mie instan sendiri selama sebulan untuk menabung sehingga dia mampu mentraktir istrinya makan mewah. Sasha menatap Levi dengan tercengang selama beberapa detik. Levi Garrison, hahaha, mantan bos napimu ada di sini untuk mengunjungimu, dasar sampah tak berguna. Kalian sampah akhirnya memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Sasha tertawa tak terkendali. Yesaya meringis. Dia buru-buru berkata kepada istrinya, sayang, tolong ingat kata-katamu. Dia bosku. Apa maksudmu dengan itu, dasar sampah tak berguna? Beraninya kau menentangku. Sasha berteriak marah. Yesaya terkenal takut pada istrinya. Dia segera menundukkan kepalanya. Ketahuilah tempatmu, Isaiah Wade. Saya menyediakan makanan, akomodasi, dan pakaian harian Anda. Jangan lupa bahwa saya adalah orang yang mensponsori apotek ini. Jadi beraninya Anda menentang saya. Apakah Anda bosan hidup? Teriak Sasha. Maafkan aku, sayang, aku tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Isaiah meminta maaf dengan patuh. Levi merasakan hawa dingin menyebar di dadanya saat melihat itu. Wanita ini patuh dan sopan ketika Yesaya berhasil. Dia bahkan memasak makan siangnya dan mengirim makanan ke kantornya setiap hari saat itu. Tapi lihat dia sekarang. Dia memperlakukannya dengan buruk sekarang karena dia jatuh dan keluar. Bab 247. Sasha melirik Levi dan mengejek Isaiah. Kenapa aku terjebak dengan sampah tidak berguna sepertimu? Kamu melepaskan pekerjaan yang akan membayarmu 10 juta per tahun untuk mantan narapidana ini di masa lalu. Lihatlah seberapa baik kinerja Tom Frazier dan Charlie Rich sekarang. Mereka menerima gaji tahunan 20 juta, mengendarai mobil mewah, dan tinggal di villa mahal. Bagaimana denganmu? Kamu tinggal di tempat sampah. Yesaya kembali meminta maaf. Sayang, ini semua salahku. Aku sampah, tapi ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Garrison. Huff, kalian berdua brengsek. Pada saat itu,
serangkaian klakson terdengar dari luar apotek. Sebuah Mercedes-Benz senilai lebih dari 1 juta diparkir di luar toko. Seorang pria berpakaian jas turun dari mobil. Dia tampak seperti elit di dunia bisnis. Apa yang membuatmu begitu lama, Sasha? Aku sudah menunggu setengah hari sekarang. Seorang pria memasuki apotek. Pria itu tercengang saat melihat Levi. Dia tidak lain adalah salah satu pengkhianat yang berbalik melawan Levi, Tom Frazier. Dia adalah wakil ketua tim, serta orang yang mengungkapkan sepertiga dari informasi yang terkait dengan teknologi inti Levi Group. Oh, kupikir mataku mempermainkanku. Tapi itu kamu, Tuan Garnison yang lumpuh. Kamu akhirnya dibebaskan dari penjara. Aku bisa menjemputmu jika kamu memberitahuku sebelumnya, kata Tom riang. Dia melirik kaki Isaiah dan mencemooh Levi. Kau lumpuh, Garrison, begitu juga Isaiah. Apakah kalian bersiap untuk membentuk tim untuk berpartisipasi dalam Paralimpiade? Hahaha, itu benar, mereka bisa menjadi tim lumpuh. Sasha tidak bisa menahan tawanya. Levi berkata, apakah kamu berbicara dengan orang tuamu dengan mulut kotormu itu? Tom langsung tidak senang. Dia menunjuk ke arah Levi. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa kepadamu jika kamu adalah Garnison Levi dari 6 tahun yang lalu. Tapi siapa kamu untuk menghinaku sekarang? Apakah kamu memiliki permintaan kematian? Isaiah menegur tanpa sadar, beraninya kamu berbicara dengan Tuan Garrison dengan nada seperti itu. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk membawa sikap itu di depannya? Ya, saya menganggap Levi sebagai penyelamatnya. Jadi dia tidak akan membiarkan siapapun mengkritik Levi. Oh, apakah kamu seorang pria yang berprestasi sekarang, Isaiah? Sejak kapan kamu punya nyali untuk menentangku? Tom menepuk wajah Isaiah. Isaiah berteriak dengan marah saat dia melepaskan amarah yang terpendam di dalam hatinya. Kamu tidak diterima di sini. Ini tempatku, jadi keluar sekarang. Bab 248. Tom tertawa setelah mendengarkan Isaiah. Apakah kamu mendengar ini, Sasha? Apakah dia baru saja mengatakan bahwa tempat ini miliknya? Sasha menamparkan Isaiah dengan marah. Ada apa denganmu? Ini tempatku. Kamu tidak ada hubungannya dengan toko ini. Apalagi, beraninya kamu berbicara dengan Tom dengan nada tidak ramah seperti itu. Ya, saya menutupi pipinya tidak percaya. Apakah kamu baru saja menamparku karena dia? Itu benar, aku menamparmu karena Tom. Tom adalah satu-satunya pria yang kucintai. Sasha memeluk lengan Tom dan menempelkan tubuhnya dengan erat setelah dia berbicara. Tom memegang Sasha di lengannya dan dengan sengaja meraih pantatnya. Isaiah tercengang melihat pemandangan itu. Menyaksikan istrinya menawarkan dirinya kepada pria lain adalah penghinaan total bagi seorang pria. Tom tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu tahu mengapa aku di sini untuk menjemput Sasha? Itu karena aku membawanya ke hotel. Sudahkah kamu melihat apa yang dibawa istrimu di tasnya? Dia akan mengadakan peragaan busana untukku, sambil mengenakan pakaian yang bahkan belum pernah kamu lihat. Tom mengeluarkan beberapa set pakaian dari dalam tas Sasha. Sasha bertindak genit terhadap Tom. Kamu sangat jahat. Isaiah merasakan darah mengalir ke otaknya saat wajahnya berkerut karena marah. Aku harus memuji istrimu, Isaiah. Dia begitu hebat di ranjang sampai-sampai aku tidak bisa puas dengannya bahkan setelah 6 tahun. Tom mencium Sasha untuk membuktikan pernyataannya. Sasha tertawa terbahak-bahak. Kau juga luar biasa, Tom. Sampah tak berguna ini tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Aku ragu tubuh bagian bawahnya masih berfungsi saat ini. Dia memelototi Isaiah saat dia membuat komentar. Tom menambahkan, mungkin Anda bertanya-tanya mengapa Sasha tinggal di sisi Anda begitu lama. Itu karena dia belum mendapatkan informasi dari teknologi inti yang Anda miliki. Kalau tidak, Sasha pasti sudah lama meninggalkanmu. Anda hanya dibutuhkan karena data itu. Selain itu, kamu sama sekali tidak berguna. Sasha berkata dengan jijik, itu benar. Mengapa aku mengorbankan begitu banyak waktu untuk berada di sisimu jika bukan karena informasi? Harus kuakui, kau memang penjaga rahasia yang baik. Aku menghabiskan 6 tahun bersamamu, tapi tidak pernah sekalipun Anda membocorkan informasi lengkap kepada saya. Isaiah hampir mengalami serangan jantung ketika dia mendengarkan kata-kata kurang ajar dari pasangan yang tidak tahu malu itu. Semuanya jelas bagi saya sekarang. Alasan mengapa Sasha enggan membiarkanku menyentuh tubuhnya dalam 6 tahun terakhir, alasan dibalik seringnya Tom mengunjungi apotek, pakaian mewah, dan jumlah uang yang tak ada habisnya meskipun dia menganggur. Aku sedang diselingkuhi. Lebih penting lagi, pria yang menganiaya saya adalah murid saya sendiri. Saya melatih Tom dan Charlie ketika mereka masih muda. Mereka bahkan memanggilku sebagai tuan mereka saat itu.
Saya tergerak oleh dedikasi Sasha untuk tetap bersama saya meskipun dia memperlakukan saya dengan buruk selama ini. Sekarang saya akhirnya mengerti alasan di balik semua ini. Bab 249. Isaiah telah meragukan Sasha sejak lama, tetapi kasih sayangnya terhadap Sasha menyebabkan dia menaruh kepercayaan buta pada istrinya yang selingkuh. Di sisi lain, Levi akhirnya mengetahui bagaimana kamar dagang Northampton berhasil mendapatkan informasi yang hampir lengkap tentang teknologi inti Levi Group. Jadi Sasha lah yang menipu Isaiah untuk memberitahunya selama ini. Kalau tidak, dia bukan tipe orang yang membocorkan informasi apapun. Tom menilai Levi dan mencibir. Ada apa? Apakah kamu menemukan seorang penolong, Isaiah? Yah, aku akan jujur padamu. Levi Garrison hanyalah seorang pria yang mengandalkan istrinya sekarang. Dia sama denganmu, sampah yang lumpuh dan tidak berguna. Petik 2. Sasha memelototi suaminya dengan mengancam. Karena kami sudah memberitahumu semuanya, sudah waktunya bagimu untuk tersesat, Isaiah Wade. Bagaimanapun, ini adalah tempatku. Tom memeluk Sasha lebih erat. Itu benar, kamu sama baiknya dengan sepotong sampah sekarang karena kegunaanmu telah berakhir. Tahukah kamu, Isaiah, saya telah membeli 2 rumah dan 2 mobil dengan gaji yang Anda berikan kepada saya di masa lalu. Anda hanya pecundang yang malang sekarang. Apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk tetap sebagai laki-laki saya? Sasha mencemooh Isaiah. Tom tertawa. Aku akan memberitahumu rahasia lain, Isaiah. Aku bukan satu-satunya pria yang menipumu. Banyak orang lain di kamar dagang Hampton Utara tidur dengan istrimu juga. Mereka bahkan memujinya karena tekniknya yang luar biasa. Aku akan membunuhmu. Isaiah bergegas maju dengan mata memerah dan pembuluh darah berdenyut-denyut di dahinya. Tom meninju Isaiah dengan mudah dan yang terakhir jatuh ke belakang. Dia hendak mengayunkan pukulan lagi, tapi Levi menangkap pergelangan tangannya. Tom terhuyung mundur setelah Levi mengerahkan sedikit kekuatan untuk mendorongnya. Ide Levi adalah agar Isaiah mengajari pasangan yang tak tahu malu itu sebuah pelajaran yang akan mereka ingat selama sisa hidup mereka, yang merupakan alasan mengapa dia tidak ikut campur sampai saat itu. Sementara itu, Sasha melemparkan sebuah koper berisi barang-barang milik Isaiah ke lantai. Bawa sampahmu dan pergi dari sini. Isaiah merasa hatinya tercabik-cabik kesakitan saat diusir dari rumah tanpa ampun oleh istrinya. Saya bekerja sangat keras di masa lalu dengan satu-satunya tujuan memberi Sasha kehidupan yang nyaman. Dia tidak hanya menipu semua uang saya dan menipu saya, tetapi dia juga bahkan mengusir saya sekarang. Isaiah menatap pasangan tak tahu malu itu dengan niat jahat. Tubuhnya gemetar karena marah. Levi bertanya kepada Yesaya, apakah kamu ingin melampaui mereka, Isaiah? Apakah kamu ingin membuat mereka terdiam dan membuat mereka memandangmu? Saya bersedia. Apakah kamu ingin pelacur itu merendahkan diri di lantai dan bertobat? Saya bersedia. Apakah kamu ingin pria tercela itu berlutut di depanmu dan memohon pengampunanmu? Saya bersedia. Maukah Anda menerima tawaran saya jika saya memberi Anda kesempatan seperti itu sekarang? Levi bertanya. Saya akan, teriak Yesaya. Aku bersumpah untuk mencapai kesuksesan besar bahkan jika aku harus bekerja keras. Aku akan membuat 2 orang yang tak tahu malu ini membayar dosa mereka. Isaiah menguatkan tekadnya saat sisa cinta terakhir yang dia miliki untuk Sasha lenyap. Bagus, Anda adalah karyawan saya mulai saat ini dan seterusnya. Levi mengumumkan. Hahaha, apakah kamu mendengarnya, Tom? Dia ingin kita membayar harga untuk dosa-dosa kita. Sasha tertawa terbahak-bahak. Tom bersandar pada Mercedes-Benz dan mencibir. Kamu bodoh, Isaiah. Apakah kamu mengharapkan Levi Garrison memberimu kesempatan untuk bangkit? Dia bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri sekarang. Apalagi memberimu kesempatan apapun. Sungguh lelucon. Sasha menambahkan, itu benar, apakah kamu tidak memiliki otak yang dapat kamu gunakan untuk berpikir? Levi baru saja dibebaskan dari penjara. Apakah kamu masih mengharapkan dia menjadi bos Morris Group? Dalam mimpimu. Isaiah menyipitkan matanya dan memekik ke arah mereka. Saya percaya pada Tuan Garrison. Dia akan memberi saya platform untuk makmur. Pada saat itu, saya bersumpah untuk membuat Anda membayar. Tentu, kami akan menunggumu. Kamu benar-benar orang bodoh yang tidak punya otak. Mereka berdua memasuki mobil dan pergi di depan mata Isaiah. Bab 250. Air mata mengalir ke Isaiah, seorang pria parubaya, saat dia menangis terseduh-seduh dan menangis sekencang-kencangnya. Perilaku keterlaluan pasangan yang tak tahu malu itu mendorong Isaiah ke ambang depresi. Dia minta maaf. Aku telah berbuat salah padamu, Tuan Garrison. Aku telah mengungkapkan hampir semua yang aku tahu tentang teknologi inti kepada wanita jalang itu. Aku benar-benar tidak berguna.
Levi tersenyum. Jangan khawatir tentang itu, Isaiah. Aku sudah memperkirakan kamar dagang Northampton akan menguasai teknologi inti. Yesaya adalah orang yang cerdas. Setelah merenung sebentar, dia menghubungkan potongan-potongan informasi di benaknya. Kemudian dia bertanya dengan heran, apakah Anda berencana untuk melawan kamar dagang Hampton Utara, Mer? Garrison. Betul sekali. Tapi Tuan Garrison, Anda baru saja dibebaskan dari penjara. Bagaimana rencana Anda untuk melawan mereka? Levi berkata sambil tersenyum, saya kira Anda tahu tentang upacara pergantian nama Levi Group baru-baru ini, Isaiah. Perusahaannya sekarang bernama Morris Group. Tubuh Yesaya sangat gemetar mendengarkannya. Dia melebarkan matanya tidak percaya. Apakah Anda kebetulan bos grup Morris, Tuan Garrison? Set, ayo tetap low profile. Levi memberi isyarat agar dia diam. Segera, Rolls-Royce Phantom dengan cepat berhenti di sebelah mereka. Ayo pergi, ikuti saya ke perusahaan sekarang. Kami akan menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk membentuk tim teknis. Kita akan mendapatkan kembali kejayaan kita sebelumnya dan membuat mereka menyesal, kata Levi. Isaiah merasakan darahnya mendidih karena antisipasi. Dia setuju tanpa berpikir dua kali. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Air mata kebahagiaan meluap di matanya. Dia telah menghabiskan 6 tahun terakhir untuk belajar dan mengikuti perkembangan terbaru di industri, mempertahankan dan memoles pengetahuan profesionalnya. Isaiah mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Sasha. Sasha berkata mengejeknya setelah panggilan tersambung, ada apa, dasar sampah lumpuh yang tidak berguna. Apakah kamu menyesali keputusanmu, jadi kamu memanggilku untuk memohon padaku? Yah, sudah terlambat sekarang. Dalam pikiranku, kamu tidak lebih baik dari anjing liar. Anda seharusnya tersesat. Yesaya meringis. Ini terakhir kalinya aku meneleponmu, Sasha Ling. Aku akan memastikan kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan. Kamu akan berlutut di hadapanku dan bertobat atas dosa-dosamu pada saat itu. Jangan khawatir karena hari itu akan datang. Lebih cepat dari yang kamu kira. Hahaha, kamu harus mempertimbangkan karir sebagai komedian. Bagaimana rencanamu untuk mewujudkan pembicaraan besarmu? Tawa Sasha dan Tom terdengar dari ujung telepon. Kemudian, Tom menekan tubuhnya ke Sasha. Haruskah kita merekam momen intim kita hari ini dan mengirimkan video yang melumpuhkan itu? Kamu sangat buruk. Isaiah meledak dengan amarah setelah mendengarkan interaksi mereka. Dia menghancurkan ponselnya ke tanah dengan paksa. Malu, ini adalah rasa malu terburuk yang bisa dialami seorang pria. Isaiah dan Levi sedang berjalan di jalanan, mendiskusikan arah masa depan perusahaan setelah mengunjungi Morris Group. Tom dan Sasha menemukan Isaiah pada saat itu. Pakaian mereka yang acak-acakan mencerminkan aktivitas yang mereka lakukan beberapa saat yang lalu. Ayo pergi dan bercerai. Ini waktu yang tepat bagiku untuk akhirnya meninggalkanmu. Sasha mencemooh Isaiah. Yesaya ragu-ragu. Membuat keputusan penting itu pada saat itu juga merupakan tantangan baginya. Bagaimanapun, hubungannya dengan Sasha telah berlangsung selama 1 dekade. Tom langsung mengejeknya. Ada apa? Kamu tidak ingin bercerai? Apakah kamu berencana untuk berlama-lama di sekitar Sasha di masa depan? Sasha mendorong Isaiah. Pergilah, kamu tidak lagi layak untukku. Begitukah? Sebegitu mudahnya kau mengabaikan hubungan kita yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Isaiah menanyainya dengan ekspresi tegas. Haha, kamu punya keberanian untuk menanyakan pertanyaan itu padaku. Biarkan aku jujur padamu. Aku hanya bertahan denganmu selama 10 tahun karena aku menginginkan uangmu. Sasha menjawab tanpa ampun. Isaiah akan menyetujui permintaannya untuk mengajukan cerai ketika Levi masuk. Perceraian, dalam mimpimu, bersambung.